kami akan menyusuri sebuah surau ataupun masjid yang insya Allah akan berusaha kita membantu merenovasinya, karena dengan adanya laporan tidak layaknya suatu masjid tersebut, tetapi masih banyak generasi kita yang membutuhkannya seperti mengaji dan lain sebagainya. Baik, hari ini kami sudah sampai sedikit lagi, sekitar 3 menit lagi. Insyaallah kami sampai di sebuah surau tersebut. Sengaja kami tidak meliputnya, tidak mengomeng-omengnya di saat di jalan, karena tidak perlu kami mengomennya. Dengan sepertinya ada jalan seperti itu, kami merasakan alhamdulillah. Dengan seperti itu kami semakin semangat untuk berbuat. Yuk kita lanjutkan lagi. Yang sebenarnya dari sini itu dan lihatlah baiklah, sekarang kita sudah di depan kita ataupun di belakang kita terdapat sebuah masjid impian yang akan membentuk generasi-generasi masyarakatnya, generasi anak-anak bangsanya. Yuk kita lihat sama-sama. Di sini terdapat lantainya itu masih papan dan ada kandangnya, istilahnya kalau orang Minang itu adalah kandang. Biasanya ditempatkan seperti ayam ataupun seperti hewan-hewan yang bisa beternak lah, seperti itu. Dan kita lihat konsen jendelanya sangat sederhana, tidak ada sebuah buka tutup seperti itu, tidak ada, namun seperti dibongkar-bongkar seperti itu. Beginilah situasi pada saat ini, dan yang paling mirisnya adalah, mari kita lihat ke atas. Lihat, ini baru saja yang di luar ini merupakan lubang-lubang yang sudah atapnya yang sudah rapuh, tetapi dengan semangat generasinya tidak terpengaruh terhadap itu. Yang penting semangatnya, dan kami sarankan semoga surau-surau ataupun masjid seperti inilah yang bisa diliput ataupun dilihat bagi para orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya, yang baik-baik hati. Dan yuk kita lihat di dalamnya.
Di dalamnya ini kita lihat yang sangat-sangat sederhana. Lihat lotengnya hanya sejengkal dengan kepala. Yang paling mirisnya yaitunya adalah tidak adanya sebuah gipsum yang di luar sana yang mewah harganya, tetapi dengan ini sebuah plastik dengan harga sekitar yang murahan lah, hanya seperti ini. Dan mari kita lihat lotengnya di atas. Kalau seandainya ada sebuah kegiatan di siang hari, tentu sangat-sangatlah panas. Dan kita lihat di sekelilingnya tidak adanya kipas angin maupun AC dan lain sebagainya. Lihatlah, masih dinding. Dan yang paling mirisnya, kita lihat mikrofonnya yang ya biasalah, cuman ada satu. Dan berharap lebih besar layak didapatkan bagi kawan-kawan yang ada di sini, karena ini merupakan suatu tempat bagi mereka untuk menuntut ilmu, mengajar dan menciptakan sebuah generasi yang hebat. Ya, ini sebuah janji yang dibuat oleh guru MDTA-nya, Ikra Santi, Mukadimah Taman Pendidikan Al-Quran Gantian Sunat Acara Didikan Subuh. Daftar pikirnya lihat ini, sebuah bahwasanya di sini masih diperlukannya, masih dipakainya. Dengan ini adalah merupakan murid-murid MDTA-nya, dan ini tata caranya mereka mendidik, betapa sederhananya mereka. Yuk kita lihat apa isinya dalam ruangan ini. Ini merupakan gudang sederhana tempat barang-barang tidak berguna ditempatkan seperti di sini. Dan biasanya di sini ditempatkan sebuah ruang gadil kalau istilahnya, tapi dengan seadanya. Dan kami bersamai kelas seorang guru MDTA. Ini adalah seorang guru MDTA-nya yang mengajar di Surau Gantian, Wilayah Sumisud, Kecamatan. Kira-kira kalau seandainya ada bantuan yang didatangkan dari luar, sebesar apa harapannya? Kalau ada bantuan dari luar, sangat bersyukur sekali. Bagaimana harapan mereka untuk supaya bisa mendapatkan sebuah bantuan yang lebih layak, setidaknya dengan perekonomian di masyarakat saat ini di Kenagaran Sumiso banyak bertani dan juga ada sedikit hasil alamnya seperti kadang munggu basah di sininya, dan itu pun tidak dibeli dengan semahal yang di luar. Sebab apa? Sebab akses jalan yang kita lihat tadi itu merupakan dampak dari turunnya harga di sini, hasil kekayaan alam SDA-nya. Dan insya Allah lah kami bersama Masjid Nusantara akan siap memperjuangkan rumah-rumah Allah seperti ini yang dipergunakan. Semoga. Dan apakah ada harapan yang lainnya bagi Bapak kepada kawan-kawan yang menonton ataupun saudara-saudari kita yang masih hatinya terbuka, kaya dermawan, baik akal hatinya? Silakan. Mudah-mudahan dan rencana kawan-kawan tersebut dan impiannya tercapai. Baik, kita tunggu. Kita lihat nantinya laporan bersama anak-anak mengaji. Kita lihat apakah betul-betul surau ini digunakan untuk mengaji. Apakah tidak dengan perkataan saja? Mari kita lihat nantinya. Kita menunggu waktu sholat sekitar setengah jam lagi lebih kurang. Dan demikian dari saya bersama rekan-rekan saya, kameramen Bang Alhanda Putra, dan juga rekan saya satu lagi Ade Rahmat Putra.
Tapi kita mengenai sedikit di sebuah surau. Tapi ini sebuah surau, apakah ini suraunya surau suku apa surau umum? Ini adalah rumah salah satu dari masyarakat Suku artinya? Ya, Suku apa enggak? suku Ceniago, Suku Ceniago, tetapi tanahnya tanah orang Tanjung. orang Tanjung. Jadi di sini terlibat antara dua suku. Tanah ini sukunya suku Tanjung dan masjidnya masjid Ceniago. Dan selanjutnya kegunaannya apakah hanya untuk mengaji ataupun sholat sebagainya? Sholat 3 waktu seperti subuh, maghrib, sama isya Wah, mengaji. mungkin terkendalanya karena masyarakat di sini kalau kita terapkan zuhur berjamaah agak kurang karena kesibukan bekerja ya. Dan selanjutnya kira-kira kalau seandainya ada sebuah bantuan seperti bertahap seperti atap ada dan selanjutnya apakah bisa diterima dialokasikan ataupun dipakai kira-kira konsepsi sajalah. Bisa diterima. Tentu bisa ya karena kita lihat tidak layaknya atap ini. Biasanya kalau mengaji ada sedikit info bocor ya, Ya. bocor. Dan katanya ada yang kalau bocor guru-gurunya memanjat ke atas untuk Iya. memperbaikinya. Seperti itu ya, Anda? Ya. Dan selanjutnya kalau ada yang menyumbang karpet juga bisa. Seperti karpet Turki segala macamnya. Bagaimana masyarakat di sini merasakan itu merupakan suatu keajaiban bagi mereka ketika merasakan seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya lihat jangankan di Nagari Sumiso, di Kecamatan Tigulura saya lihat belum ada cuman sedikit. Dan itu pun tidak karpet Turki yang mahalnya, masih standar. Dan selanjutnya mari kita kembali kepada konsepnya Anta. Dan anak mengajinya kira-kira berapa jumlahnya? Rata-rata 20. 20 ya. Dan itu pun guru mengajinya berapa? Bertiga. Dan gaji guru mengaji itu diambil iurannya berapa uang Anda? Kalau iuran untuk guru mengaji, tapi cuma untuk memperbaiki surau. Oh, bagaimana guru mengaji ini adalah salah satu guru mengaji di antaranya 3 orang lainnya. Bagaimana kemuliaan mereka membentuk generasi-generasi sebagai estafet yang akan melanjutkan suatu kepemimpinan suatu bangsa. Inilah sepantasnya ini kita cukup kita kita contoh karena apa? Pasti pemirsa belum tahu. Anta tamat apa Anta? SMP kita lihat. Sekarang Anta masih sekolah ataupun tidak? Tidak. Nah, bagaimana dia tamat SMP saja dia sudah bisa mengabdi untuk negeri masyarakat umumnya. Dan kira-kira sejauh ini bantuan yang pernah diterima di surau ini ada nggak? Dari luar, dari masyarakat luar sudah seperti surat. Oh iya, surat. Dan itu pun alhamdulillah kami bekerja sama juga dengan orang-orang dermawan bisa mengantarkan sebelumnya surat, setidaknya bisalah berguna bagi masyarakat sini dan khususnya anak-anak mengaji. Dan selanjutnya sekiranya anak-anak mengaji tersebut yang kesulitan Anta untuk mengajaknya umur berapa sekiranya? Soal anak SD. Anak SD ya Kak. Kalau anak yang sudah SMP agak sudah sulit mengajaknya Kak. Dan di sini apakah jaringan internetnya dapat Kak? Internet cuma wifi aja. Wifi. Oh, wifi klik spot seperti itu Prabaya jam. Dan mungkin hanya itu sebuah cerita pendek kami menuju sebuah senja di negeri Sumiso, Jorong Gantiang. Silakan lihat pemandangannya di sekeliling kami. Dapat. Ashhadu anna Muhammadar